Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bna Adam, wahai anak Adam." Siapa anak Adam? Kita semua ini anak Adam. "Lau ataitani biqurabil ardi khataya." Sekiranya engkau datang membawa sepenuh bumi ini dosa. Berarti apa? Dia meninggal dalam keadaan banyak melakukan dosa. Di sini sepenuh bumi. "Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a." Namun engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak membawa dosa syirik. Jadi banyak dosanya, sepenuh bumi, tapi tidak ada dosa syirik. Bukan dosa syirik, bukan menyembah berhala, berdoa kepada patung, berdoa kepada kayu, batu, sumur, bukan. Dosanya selain itu. Apa kata Allah? "La ataituka biqurabiha maghfiratan." Aku akan datangkan untukmu sepenuh bumi juga ampunan. Ini janji Allah khusus bagi orang yang bertauhid. Dia meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa syirik. Ya. Nah, inilah dia poin yang pertama tentang keutamaan tauhid ini. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, membawakan bab selanjutnya. Ya. Di antara bab yang beliau bawakan adalah bahayanya lawan dari tauhid ini. Apa lawan dari tauhid? Syirikan. Ya. Jadi kalau tauhid seutama-utama amalan, maka kalau syirik sejelek-jeleknya amalan. Ya. Di syirik ini satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji tidak akan mengampuninya. Kalau kita meninggal dunia, banyak kita bawa dosa, masih ada peluang diampuni. Kalau kita meninggal dunia, yang kita bawa adalah dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji tidak akan mengampuninya. Nah, ini menakutkan. Ya. Nah, ini tentu menakutkan bagi kita semua. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah juga mengharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik. Allah itu Maha Penyayang, tapi khusus doa kesyirikan ini Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan baginya surga. Menunjukkan betapa dibencinya syirik ini. Kenapa dibenci? Karena betul-betul dia tidak menghargai Allah. Batu yang bisu, tuli, buta disejajarkan dengan Allah yang maha sempurna, sama-sama disembah. Patung yang terbuat dari kayu, ngomong tidak bisa, melihat tidak bisa, mendengar tidak bisa, bergerak tidak bisa, tapi disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebut syirik ini adalah kezaliman yang paling besar. Karena kejam dia, menyamakan Allah dengan benda mati, sama-sama disembah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik, maka Allah telah haramkan baginya surga. Enggak ada sudah kerugian melebihi dari diharamkannya surga atas kita. Allah mengatakan faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim tersebut. Disebut dia zalim. Seperti yang kita bilang tadi, kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya.
Dan Nabi SAW juga dalam hadisnya banyak mengingatkan tentang syirik ini. Ya. Di antaranya sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ya. Nabi mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Dosa yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ini yang kecilnya, apalagi yang besar. Karena dampaknya yang ngeri. Syirik kalau sudah masuk ke dalam amalan, sia-sia sudah amalan itu. Kalau syirik kecil membuat amal yang dicampurinya itu hapus, hilang pahalanya. Kalau syirik besar, seluruh amalan terhapus. Makanya orang yang mempersekutukan Allah, sebaik apapun dia di dunia ini, sebanyak apapun amalnya, tidak ada nilainya. Karena dia masih melakukan dosa yang paling Allah benci, yang bernama kesyirikan ini. Ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan amal yang mereka dahulu amalkan. Kadang orang kafir di dunia ini dia beri santunan, dia pengobatan, atau banyak mereka melakukan ibadah-ibadah, tapi tidak berlandaskan tauhid. Didatangkan amalan-amalan tersebut, lalu kami jadikan dia hancur lebur seperti debu yang berterbangan. Nah, inilah ngerinya syirikan, sehingga semua orang-orang saleh berlindung dari kesyirikan. Nabi Ibrahim saja, ya, orang yang selalu disebutkan dalam Al-Quran keutamaannya tentang tauhidnya. Dia berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ya. Nah, kita juga sudah sepatutnya untuk berdoa, ya, agar dijauhkan dari kesyirikan. Tidak boleh kita memandang, oh saya sudah sering ngaji, nggak mungkin saya kena. Oh saya sudah sering belajar, nggak mungkin saya kena syirik. Nggak perlu berdoa sudah. Nah ini nggak boleh. Ini namanya sombong. Ya. Karena keselamatan itu datangnya dari Allah. Ya. Bukan dari makhluk, bukan dari diri kita. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh, ya, memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan syirik. Nah, kemudian poin selanjutnya, setelah beliau menjelaskan tentang bahaya syirik, beliau membahas tentang contoh-contoh dari syirikan itu. Karena tidak mungkin kita bisa menjauhi kesyirikan kalau kita tidak tahu seperti apa kesyirikan itu. Makanya di kitab Tauhid banyak beliau bawakan contoh-contohnya langsung. Makanya di bab berikutnya beliau membawakan bab minasyirki lubsul halaqati wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'uh. Ya, au daf'ihi. Contoh dari kesyirikan adalah memakai kalung atau gelang yang terbuat dari benang atau terbuat dari yang lainnya dengan niat, nah ini yang penting, dengan niat agar dilindungi dari bala, ya. Agar gelang ini melindunginya dari mara bahaya, menyelamatkannya dari mara bahaya. Nah ini juga termasuk kesyirikan. Nah sering orang ketika ditegur, kenapa pakai ini? Ya. Dia bilang apa? Oh biar saya selamat di perjalanan. Ya. Masa dia bisa menyelamatkan? Kadang ada yang mengatakan Allah menyelamatkan, tapi ini syarat saja. Nah, sebab. Nah ini makanya perlu kita tahu apa rambu-rambu dalam sebab ini. Apa yang dikatakan syarat itu. Jadi dalam Islam memang betul kita disuruh berusaha. Tapi ada usaha yang halal, ada usaha yang haram. Bahkan ada usaha yang syirik.
Ya. Kalau betul kita yakin Allah yang menyembuhkan kita, jangan kita buat Allah murka dengan menempuh sebab yang Allah benci. Sama saja kita bohong dalam keyakinan kita. Makanya tawakal yang sesungguhnya itu dia penuh yakin Allah yang menyembuhkan dia, lalu dia menempuh sebab yang dibolehkan oleh syariat. Adapun orang yang mengaku bertawakal kepada Allah, tapi sebab yang haram dia langgar terus, dia datang ke dukun, atau dia lakukan praktik-praktik sihir dengan alasan sebab, maka ini orang bukan yang bertawakal. Berarti orang yang tidak mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam pembahasan ini Syekh Nasir As-Sa'di memberikan rincian yang cukup bagus untuk kita dengarkan, ya. Beliau memberikan rincian yang begitu mendetail biar kita bisa bedakan, oh ini sebab yang syar'i, oh ini sebab yang tidak syar'i, ya. Nah, beliau mengatakan apa? Yajibu 'alal 'abdi an ya'rifa fil asbab salasata umur. Kata beliau, wajib bagi seorang hamba mengetahui 3 perkara yang berkaitan dengan sebab. Jadi sebab ini kalau bahasa kita usaha, atau sering kalau orang Lombok syarat katanya. Syarat, jari syaratnya katanya. Ini ada rambu-rambunya ternyata. Rambu yang pertama, alla yaj'ala minha sababan illa ma thabata annahu sababun syar'an au qadaran. Poin yang pertama, janganlah seorang hamba membuat-buat sebab sendiri kecuali sebab yang telah berlaku, yang telah dibenarkan menurut syariat atau dibenarkan secara penelitian, terbukti secara medis lah misalkan. Contohnya apa? Ya, dalam Islam ada berapa pengobatan misalkan yang ada di syariatnya, seperti kalau sakit Nabi diruqyah, ini syar'i berarti. Atau habbatus sauda juga syar'i, bekam syar'i. Jadi apa sebab yang syar'i itu yang ada dasarnya, ada dalilnya, entah dari hadis atau praktik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini dilakukan jelas ini namanya sebab yang syar'i, ya, atau syarat yang benar ini. Karena ada dasarnya. Ya. Jadi kalau sudah ada dalilnya maka sudah tepat menggunakannya. Meskipun mungkin logika kita tidak menjangkaunya. Tapi kalau sudah ada dalilnya, silahkan dilakukan. Ya. Atau ada juga sebab yang syar'i, ya, meskipun tidak ada dalilnya. Contoh, ya, dia sakit kepala, dia beli bodrek misalkan. Nggak ada dalil minumlah bodrek atau hadis yang menjelaskan keutamaan paracetamol misalnya. Nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Tapi secara praktek penelitian ada kaitannya, memang bahan-bahan di dalamnya ini ada pengaruhnya dengan penyakit yang dirasa itu. Dan ini terbukti. Nah, ini juga masuk dia sebab yang boleh syar'i. Karena jelas dia pengaruhnya ada. Ya. Atau obat-obatan seperti dia sakit perut atau mencret misalkan, kemudian dia pakai daun jambu, atau ini bukan mitos tapi memang ada kaitannya memang dengan itu. Nah, ini namanya sebab yang boleh juga. Kenapa? Meskipun tidak ada dalilnya tapi ada efek langsung gitu, ya, secara penelitian, ya. Nah, ada juga sebab dalilnya enggak ada, hubungannya dengan penyakit juga enggak ada. Nah, inilah sebab yang tidak syar'i. Contoh, dia sakit ini, sakit mah atau sakit demam panas, direndamkan dia foto, suruh minum airnya. Dalilnya enggak ada yang merendam foto dalam syariat untuk menyembuhkan. Secara penelitian juga enggak ada kaitannya foto direndam. Justru tambah sakit nanti kan, banyak bakterinya. Nah, kenapa ini dilarang?
Ya, kenapa ini dilarang? Kata para ulama, saddan lidzari'ah, untuk menutup celah dari keyakinan-keyakinan yang berbau kesyirikan. Maksudnya apa? Ketika dia sembuh nanti, misalnya kebetulan turun panas, oh foto ini sakti berarti. Nah, muncul keyakinan itu. Ya. Atau ada yang pakai batu, kadang macam-macam. Atau dia sakit dibawa dia ke makam tertentu. Nggak ada kaitannya juga demam dengan dibawa keluar. Atau dibawa ke mualan atau mata air. Oh dia ini, ya dia harus dibawa ke mata airnya di sana jauh. Nah ini juga termasuk sebab secara dalil tidak ada, secara penelitian juga tidak nyambung. Nah inilah sebab yang dilarang. Kenapa? Karena ini rentan akan menimbulkan keyakinan-keyakinan yang syirik. Dan ini terbukti. Banyak orang akhirnya meyakini, oh ini bisa menyembuhkan keris ini. Ya. Bahkan kalau di tempat lain macam-macam, banyak. Ada mandi dari hasil mandian kereta api, katanya ada juga. Ya. Macam-macam. Dan nah inilah sebab yang tidak syar'i ini tidak boleh kita tempuh. Bahkan ini menjadi pintu menuju keyakinan-keyakinan yang syirik. Nah, jadi ini rambu-rambu pertama kaitannya dengan syarat ini. Dia harus punya dasar, punya dalil, atau kalau dia tidak ada dalilnya harus terbukti secara secara medis atau secara penelitian. Nah, adapun yang tidak nyambung ini secara dalil tidak ada, secara penelitian tidak ada, maka dia bukan sebab yang syar'i. Dan betapa banyaknya sebab yang seperti ini di negeri kita ini. Alasannya apa? Oh ini sebab, ini syarat. Ya. Kita katakan ini bukan syarat yang syar'i. Pakai sebab yang lain, yang syar'i, ya, yang jelas. Ya. Jangan pakai sebab-sebab yang tidak syar'i ini, ya, karena akan membawa kepada keyakinan yang menyimpang. Apalagi kalau sebab itu jelas-jelas diharamkan. Ya, seperti apa? Dukun, sihir, jelas. Nabi terang-terangan melarang, tadawau kata Nabi, wala tatadawau biharam. Nabi, berobatlah kalian, jangan berobat dengan yang haram. Fa inna shifaa'a ummati la yakunu fima harramahu Allah. Karena kesembuhan umatku tidak diletakkan pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ngeyel mengatakan tapi ada yang sembuh. Bukan karena obat itu, mungkin diuji dia oleh Allah. Apakah dia akan tetap melakukan praktek-praktek syirikan itu dengan diuji, diberikan dia kesembuhan. Kita harus lihat kalau sudah jelas haram, nggak perlu lagi kita lakukan. Ya. Jangan kita terbiasa membantah, ya, menghalalkan yang haram itu. Jangan kita terbiasa. Kemudian rambu yang kedua, alla ya'tamidal 'abdu 'alaiha. Nah, ini yang kedua, ini penting juga kaitan dengan tauhid ini. Janganlah seorang hamba bersandar sepenuhnya kepada sebab itu. Artinya apa? Yang menyembuhkan kita itu siapa? Allah. Ya. Yang menjaga kita, yang melindungi kita siapa? Allah. Bukan makhluk. Maka ketika kita dapat kesembuhan, hati kita yang paling pertama menyandarkannya kepada Allah. Obat itu makhluk apa pencipta? Makhluk. Dokter itu makhluk apa pencipta dia? Makhluk. Dokter itu dia tidak memberikan kesembuhan. Dia adalah sebab. Ya. Salah satu usaha. Ya. Maka seorang mukmin tidak boleh, ya, ketika dia sakit langsung bergantung hatinya kepada sebab, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya misalkan, ya, bagaimana keadaannya? Oh, saya kalau tidak minum obat ini sudah mati saya. Lupa dia bilang alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Kemudian harus Allah pertama. Jadi agar apa? Hati kita ini jangan kita gantungkan sepenuhnya kepada makhluk.
Karena Allah Subhanahu wa taala yang memegang segala kendali semuanya. Ya. Allah mampu membuat obat itu ya, tidak berjalan sesuai fungsinya, bisa Allah. Ya. Dan terbukti banyak orang sakitnya sama, dia beli obat yang sama, yang satu sembuh, yang satu enggak. Nah ini Allah ingin tunjukkan, bukan obat itu penyembuh. Dia hanyalah usaha yang harus kita tempuh. Tapi jangan kita yakini dia sepenuhnya yang menyembuhkan kita, tidak boleh seperti ini. Ya. Jadi kita berusaha, tapi hati kita di atas. Ya. Hati kita yakin Allah yang berikan kesembuhan. Itu sebagai usaha kita saja. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berusaha. Ya. Makanya termasuk kesyirikan dalam lafaz, beliau bahas juga di sini. Tatkala orang mendapatkan kenikmatan, bukan dia sandarkan kepada pemiliknya, bukan disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada makhluk. Seperti tadi. Oh, kalau bukan dokter spesialis itu sudah mati saya. Kalau enggak minum obatnya ini sudah stroke, saya sudah lumpuh saya. Enggak ada di situ, alhamdulillah, karena pertolongan Allah, enggak ada. Nah ini juga bentuk kesyirikan di dalam alfaz. Kalau dia yakini, maka ini syirik akbar. Tapi biasanya dia yakini Allah menyembuhkan, tapi ucapannya yang keliru. Nah, maka ini masih dia syirik kecil jadinya, karena dia hanya diucapkan. Ya, maka tidak boleh. Ya. Maka yang berprofesi dokter juga bisa mengingatkan. Ya bukan saya yang menyembuhkan, ini usaha kita saja. Ya. Karena kalau obat yang menciptakan kesembuhan, dokter yang menciptakan kesembuhan, semua pasiennya pasti sembuh. Ya, kalau dia yang menciptakan kesembuhan, pasti semuanya akan sembuh. Tapi ada nggak pasien yang mati? Banyak. Ya. Di rumah sakit kan banyak orang mati. Ya, padahal dia diobati sama dokter. Dia minum obat dari dokter, menunjukkan itu sebatas usaha. Yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bertauhid makanya ketika dia ditimpa kesusahan, baik itu sakit dan yang lainnya, hati yang pertama kali dia ingatlah Allah. Dia mohon kepada Allah sambil dia berusaha. Nah, kata beliau di sini, makanya kata Syekh Nasir As-Sa'di, alla ya'tamid 'alaiha, alla ya'tamid al-'abdu 'alaiha, jangan hamba ini bersandar bergantung sepenuhnya kepada obat, pada sebab ini. Bal ya'tamidu 'ala musabbibiha wa muqaddiriha, akan tapi hendaklah dia tetap bersandar kepada yang menciptakan sebab itu, kepada zat yang menjadikan sebab itu berfungsi sesuai fungsinya. Ma'a qiyamihi bil masyru'i minha. Nah, ini penting. Disertai dengan dia berusaha melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Wa hirsihi 'ala an-nafi' minha, atau dia lakukan sebab-sebab yang bermanfaat, yang dibolehkan. Nah, ini. Jadi kalau dia ditimpa kesusahan, ditimpa ujian, pertama dia berdoa kepada Allah. Kemudian berusahalah, cari usaha yang syar'i, cari usaha yang mubah minimal. Ya. Karena sekali lagi di negeri kita ini dientengkan masalah ini. Bahkan ada yang sudah ngaji, dia pergi ke dukun, atau dia pejabat, dia pergi ke tukang ramal. Ya. Untuk apa? Ya untuk meminta agar dia menang dan seterusnya, memohon. Ini bahaya ini. Ya. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang mampu mengangkat ujian. Ketika Allah menimpakan kita musibah, Allah yang mampu mengangkatnya. Ya. Jangan kita meminta kepada makhluk. Makhluk tidak mampu. Ya. Jadi kita minta kepada Allah sambil menempuh usaha yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kedua. Yang pertama tadi, jangan dia jadikan sebab yang tidak syar'i menjadi sebab. Yang kedua, jangan dia bersandar sepenuhnya kepada sebab. Kemudian yang ketiga, ayya'lama annal asbab mahma 'azumat wa qawiyat
fa innaha murtabitatun biqada'illahi wa qadarih la khuruja laha anhu. Yang ketiga, hendaklah seorang mengetahui bahwasanya yang namanya sebab, yang namanya usaha, ya, bagaimanapun maksimalnya orang berusaha. Kadang kita mempersiapkan maksimal, kita beli yang paling mahal, kita cari dokter yang paling pinter, ya, tetap saja, ya, dia tidak akan bisa, ya, memberikan manfaat kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dengan demikian apa? Tidak pernah kita lupa kepada pencipta kita. Tidak pernah kita berpindah hati dari pencipta kita kepada makhluk. La khuruja laha anhu, tidak ada keluar sedikit pun dari izin Allah. Ya. Jadi berhentilah mengatakan obat ini yang hebat, yang menyembuhkan, bukan dia. Allah yang Maha Kuasa. Ya. Tapi Allah kadang memberikan kita kesembuhan melalui perantara obat ini. Ya. Wallahu ta'ala yatasarrafu fiha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa sepenuhnya dalam sebab itu. Bisa Allah gagalkan sebab itu, bisa Allah izinkan dia. Contoh, kadang orang sudah berusaha, ya, baik dalam berdagang, dia sudah usaha, pilih barang yang bagus, siapkan tempat yang bagus, pasar yang bagus, tahu-tahu rugi dia. Nah, bisa juga. Ya. Kenapa demikian? Kata Syekh di sini, Allah ingin tunjukkan bahwa Allah lah yang memegang kendalinya, bukan sebab itu. Ya. Makanya Allah membenci Qarun, karena Qarun ini lupa dia kepada Allah. Dia hanya bersandar pada sebab kepintarannya saja. Ya. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Oh, kekayaan saya ini saya dapatkan karena kepintaran saya sendiri. Ya, enggak ada dia sebut karena karunia Allah, pertolongan Allah, kemudahan dari Allah, enggak ada. Dia tunjuk diri ini karena kehebatan saya. Nah, orang yang menyandarkan kesuksesannya kepada makhluk, maka Allah akan murka padanya, marah Allah. Makanya karena dia merasa tinggi, merasa hebat, Allah tenggelamkan dia di bumi, dibenamkan dia. Ya. Jadi dengan demikian kita tidak akan pernah meninggalkan doa. Makanya doa ini, ya, dalam sebuah riwayat mukhul ibadah, ya. Ada juga ad-du'a huwal ibadah, doa itulah ibadah. Ya. Jadi orang yang rajin berdoa itu, ya, orang-orang yang tahu kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang tahu kebesaran Allah, dia tidak akan pernah berhenti berdoa, tidak akan pernah lupa memohon pertolongan apapun kegiatannya. Karena dia yakin, seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai semuanya ini, ya. Nah, kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil-dalil sekarang, ya, bahwasanya memakai gelang dengan niat, ya, menjadikannya sebab untuk menolak bala, ini adalah kesyirikan. Nah, pertama beliau bawakan dalil dari Al-Quran, ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 38. Allah berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih." Ya. Qul, kata Allah, katakanlah. Ya. Siapa yang disuruh mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh, sampaikan wahai Muhammad. Kepada siapa? Pada orang-orang yang menyembah berhala. Orang menyembah berhala ini selalu mengklaim berhalanya ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Ya. Makanya Allah ajak dia berpikir. Qul afara'aitum, katakan, apakah kalian tidak lihat
ma tad'una min dunillah. Patung-patung yang kalian mintai doa selain dari Allah ini, yang dia memohon kepadanya. Disuruh dia berpikir. Coba kalian lihat patung yang kalian selalu berdoa kepadanya. In aradani Allahu bidurrin, ketika Allah menginginkan menimpakan keburukan kepadaku, apakah dia mampu menahannya? Ya. Jadi agama Islam ini agama dalil dan sesuai dengan logika, tidak akan pernah bertentangan. Diajak dia berpikir, apakah kayu, batu yang kalian sembah ini, kalau datang bencana bisa dia tahan? Dan sekarang kita saksikan sendiri, ya, patung-patung yang disembah oleh agama-agama Hindu, Buddha dan seterusnya. Ya, kalau terjadi banjir, bisa enggak dia hentikan banjir itu? Enggak, yang ada dia hanyut juga. Kalau terjadi gempa, bisa enggak dia hentikan gempa? Enggak, dia ikut patah dan hancur. Ya, maka diajak dia berpikir, ya, pantaskah dia dimintai doa? Aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau tatkala Allah menginginkan rahmat kepadaku, bisa enggak patung-patung itu menghalanginya? Jawabannya sama, tidak bisa. Ya. Makanya qul hasbiyallah, katakan wahai Muhammad, cukup bagiku hanya Allah. Ya. Hanya Allah yang dapat mendatangkan mudarat, ya, melindungi kita dari mudarat, menimpakan mara bahaya Allah. Ya. Maka jangan jadikan patung yang bisu, tuli, buta itu menjadi sesembahan, tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat tidak pantas. Ya. Nah, ini dicontohkan patung-patung, dia mencakup benda yang lainnya, benda mati yang lainnya. Mungkin sekarang bukan patung tempat orang berdoa, tapi ya pada kuburan, termasuk makhluk juga itu. Atau ada yang memohon kepada akar kayu, memohon di batu yang besar, pohon yang besar, di mata air, di situ dia minta. Sama saja itu berarti memohon, berdoa kepada selain Allah, sama itu. Ya. Dan mentang-mentang bukan patung wujudnya, ya, dia tidak anggap itu masalah. Enggak pernah saya nyembah berhala, ya, enggak pernah saya mohon kepada berhala. Ya itu berhalanya, cuman beda bentuk aja. Ya, beda bentuk saja. Jadi yang dimurkai Allah tuh memalingkan ibadahnya, apapun objeknya. Ya. Nah, sekarang hatta manusia tempatnya, ya, ya, memohon perlindungan, minta hentikan hujan besok karena ada acara. Nah, ini juga kesyirikan. Apalagi benang-benang ini. Ya. Makanya syahidnya dalam ayat ini, ya, bahwasanya anna kashfad dur wa jalban naf' min khasaisillah. Bahwasanya, ya, terangkatnya mudarat, ya, mendatangkan manfaat itu kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita yakini ada selain dari Allah mampu melakukannya, berarti dua Tuhan kita sudah. Nah, nggak boleh seperti ini. Ya, meskipun namanya diperindah wali, ya, wali ini, penjaga itu, enggak ada. Selain dari Allah tidak ada. Ya. Seperti orang-orang Hindu, dia banyak, ya, dewa-dewanya, penjaga ini, penjaga itu, dewa padi lain, dewa itu lain. Kalau kita enggak, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bawakan dalil berikutnya dari hadis, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Imran bin Husain radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatan min sufrin. Ya. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang memakai halaqah, ya, halaqah bisa berupa gelang, ya,
Atau bisa juga cincin karena halaqah umumnya sesuatu yang melingkar ya. Min sufrin ya, dari kuningan sebenarnya. Faqal, maka Nabi bertanya, ma hadhihi. Nah ini juga penting, orang kalau ingin menjelaskan hukum dia harus tahu dulu maksud orang makainya ini apa, baru menjelaskan hukumnya. Karena orang makai sesuatu macam-macam, kadang niatnya cuma bergaya saja, beda hukumnya. Ya. Ada keyakinannya syirik di situ, nah ini lain lagi hukumnya. Makanya Nabi bertanya, ma hadhihi, apa ini? Kenapa pakai ini? Qal minal wahinah. Nah, dia menjawab apa? Oh ini pelindung dari penyakit ini. Pelindung dari penyakit. Nah itu ternyata tujuan dia. Ya. Dia yakini gelangnya ini bisa melindungi dari penyakit. Ya. Berarti ini dalil nggak ada gelang bisa melindungi penyakit. Secara penelitian juga nggak mungkin apa kaitannya gelang dengan penyakit, nggak ada. Berarti ini bukan sebab yang syar'i, bukan. Ya. Banyak seperti jimat, foto. Kenapa bawa ini? Biar perjalanan saya selamat. Ini juga nggak ada. Bukan sebab yang syar'i, bukan juga sebab yang yang qadari tadi. Ya. Makanya Nabi mengatakan apa? Faqal inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Kata Nabi, lepaskan dia. Suruh lepas, cabut. Karena sungguhnya benda yang kamu yakini bisa melindungi dari penyakit ini hanya melemahkanmu. Jadi orang kalau dia bergantung kepada yang lemah, dia ikut lemah. Makanya kita disuruh bergantung kepada siapa? Yang maha kuat, Allah. Kalau orang kuat melindungi kita, kuat juga kita. Kalau orang lemah melindungi kita, ikut juga kita lemah. Ya, seperti kalau kita berlindung di bangunan yang kokoh. Kalau ada hujan enggak kita basah, atau kalau ada lemparan enggak kita kena. Tapi kalau dia berlindung di sesuatu yang lemah, dia berlindung di rumah laba-laba misalnya. Hujan, ya kena dia hujan. Panasan dia. Ya. Nah, makanya orang kalau dia bergantung sama benda, ya, maka betul dia akan lemah. Contoh saja, orang ketika bepergian, ya, dia doanya saja, ya, ketika keluar rumah, Bismillah, tawakal kepada Allah, tenang dia. Adapun orang yang bergantung pada benda ini, dia yakini keselamatan dia pada jimatnya, pada fotonya, atau pada sabuknya, pada kerisnya. Kadang tatkala dia tidak bawa benda itu, dia gelisah luar biasa. Di kapal itu orang tenang ngopi, dia ketakutan aja. Jangan-jangan tenggelam ini, enggak saya bawa ya foto ini, enggak saya bawa jimat saya. Gelisah sendiri. Ya. Atau dia jualan, lupa dia bawa jimatnya. Oh takut saya rugi nih, saya enggak bawa ini. Orang semua jualan, dia malah nutup. Ya. Atau orang yang biasa pakai ya ilmu apa istilahnya, bebadong mungkin ya. Ketika dia pegang, ketika dia lupa bawa, enggak berani dia sama siapapun. Lemah dia. Nah, demikianlah memang Nabi mengatakan man tawakkala ila syai' wukila ilaih. Siapa yang bertawakal pada benda, pada sesuatu, maka Allah akan serahkan dia pada benda tersebut. Lemah dia makanya. Makanya orang-orang bertauhid tenang dia. Enggak perlu gelisah. Karena dia tahu Allah yang menguasai seluruh alam ini. Enggak ada yang membaginya, bukan sebagiannya dipegang oleh gelang ini, sebagian dipegang oleh keris itu, sebagian dipegang oleh, enggak ada, hanya Allah sendiriannya yang menguasai semua alam ini. Maka orang bertauhidlah orang yang pemberani. Maka para sahabat orang-orang yang pemberani, tawakalnya tinggi, imannya kuat, makanya dia tenang. Jadi syahidnya di sini Nabi suruh apa? Inzi'ha, lepas dia. Ya. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena sungguhnya benda ini tidaklah menambahkan kecuali kelemahan. Kemudian ancaman yang mengerikan lanjutannya, fa innaka law mutta wa hiya 'alaika. Sesungguhnya kalau engkau mati dalam keadaan masih
membawa benda yang kamu yakini ini, ma aflahta abada, kamu tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Ini kesyirikan, bahaya. Ya. Jadi perkara yang sepele ini masih banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Ya. Masih banyak kaum muslimin mengentengkannya. Padahal ini berkaitan dengan masalah keselamatan. Ya. Jam berapa asar? Masih kan? Oh, masih. Nanti kita tinggal 5 menit, 10 menit. Oh, ya. Kemudian selanjutnya beliau bawakan hadis lagi, dalil dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu marfu'an. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Siapa yang mengalungkan tamimah, ya, semacam zimat juga berupa kalung, Nabi doakan dia mudah-mudahan Allah tidak sempurnakan nikmatnya untuknya, ya. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan siapa yang mengalungkan wada'ah, wadah ini benda-benda yang mirip kerang, ya, benda-benda laut, fala wada'allahu lahu, mudah-mudahan Allah tidak berikan dia ketenangan. Iya betul, orang yang menggantungkan nasibnya pada benda ini, dia akan gelisah terus, ya. Dia tidak tenang, ya. Siapa yang tenang? Yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berhentilah kita, ya, termakan dengan dongeng-dongeng. Biasanya dibuatkan dongeng-dongeng sama orang penjual-penjual jimat, ya. Dongengnya bagus-bagus, sakti-sakti. Kalau ini dipakai enggak dilihat sama polisi, nah, kalau ini dibawa ke Malaysia pasti selamat di perjalanan, macam-macam. Karena dia jualan, ya. Jadi dia kadang karang-karang sendiri ceritanya. Nah, kita orang yang sudah belajar Islam tidak boleh percaya yang seperti itu, ya. Karena kita yakin satu pencipta kita, satu yang mengatur alam ini, satu yang melindungi. Makanya Allah tidak pernah menyuruh kita berlindung kecuali kepadanya. Qul a'udzu birabbin nas. Itu kan disuruh. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ya. Malikin nas, raja, penguasa manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Enggak ada sudah yang bisa menyakiti kita, mencelakai kita kalau Allah yang melindungi kita. Tapi kita yang berlindung juga harus penuh yakin, ya, harus penuh yakin, seyakin-yakinnya Allah maha mampu melindungi kita, ya. Nah itu, Qul a'udzu birabbil falaq juga. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Siapa itu? Allah. Nabi juga tidak pernah mengajarkan kita berlindung kepada benda, berlindung kepada jin. Nabi dalam doanya, a'udzu bikalimatillah, ya, tammah, ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awudz itu selalu kepada Allah. Enggak ada aku berlindung kepada penjaga gunung ini, aku berlindung kepada penjaga rumah ini. Karena mohon perlindungan itu ibadah, ya. Memohon perlindungan itu ibadah. Maka tidak boleh kita memohonnya kepada selain Allah, ya. Dan rasa takut yang membuat kita mendekat kepadanya itu juga ibadah. Jadi ada dua rasa takut. Takut kepada Allah membuat kita mendekat kepada Allah, ini takut ibadah. Kita takut akan siksa Allah. Gimana caranya biar kita hilang takut kita? Mendekat kepadanya, bersujud kepadanya, taati dia, aman. Nah, kalau kita perlakukan seperti itu makhluk, maka ini syirik. Misalnya kita takut sama jin, akhirnya apa? Kita menyembelih untuknya. Oh, saya takut diganggu, kita harus kasih darah, sembelih. Nah, ini takut yang membuat dia menghambakan diri kepada yang ditakutinya, maka ini kesyirikan. Nah, ini takut yang haram ini, takut yang membuat dia menghambakan diri. Beda dengan takut yang tabi'i, ya. Takut yang manusiawi lah istilahnya. Orang takut sama singa, dia akan menjauh dari singanya.
Ya, kalau orang melihat ular, dia akan menjauh dari ini takut yang biasa. Tapi kalau takut ibadah ini, takut yang membuat seseorang menghamba kepada yang ditakuti. Nah, itu yang dilarang. Kemudian dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang mengalungkan tamimah, kalung berupa jimat, faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Kemudian dalil yang terakhir beliau bawakan dari Ibnu Abi Hatim, ya, an Hudzaifah, dari sahabat yang mulia Hudzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Dia melihat seseorang di tangannya ada gelang terbuat dari benang. Tujuannya untuk menangkal penyakit demam. Maka Hudzaifah, sahabat nih, memotongnya, mencopotnya. Nah, ini menunjukkan ingkarul mungkar harus. Ya. Dan pengingkaran kita terhadap kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Kalau orangnya sudah kita tahu kuat dia Islamnya, nggak apa-apa, agak keras sedikit. Ya. Seperti ini langsung dicabut. Tapi kalau orangnya masih baru, belum paham, seperti orang-orang Badui yang kencing di masjid, ya diperlakukan dengan berbeda, ya, agar dia tidak lari dari Islam ini. Nah, ini dicabut oleh siapa? Oleh Hudzaifah, ya, sambil membaca firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka masih berbuat kesyirikan. Maksudnya disebutkan dalam beberapa tafsiran ayat ini dari Ibnu Abbas juga. Jadi terkadang orang mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Seperti orang-orang Quraisy, dia ditanya siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang beri rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Tapi siapa yang dia sembah? Patung. Ya. Siapa yang dimintai doa? Patung. Jadi dia beriman dari satu sisi, tapi wahum musyrikun, tapi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sah kepercayaannya yang sedikit itu. Ya, tidak sah. Nah, kita juga ada, kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kita muslim, kita mukmin, tapi perbuatan kita terkadang banyak masih yang menjurus kepada kesyirikan. Nah, ini juga ya PR kita saling mengingatkan. Karena la ilaha illallah ini modal utama kita selamat di akhirat. Ya. Kalau la ilaha illallah ini kita pertahankan, kita jaga, tidak tercampur dari kesyirikan sampai kita mati, itu sudah modal besar selamat. Ya. Masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Jadi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah, maka pasti masuk surga. Ya. Tapi pengucapan maksudnya di sini disertai dengan ya keyakinan hati. Dia ucapkan, dia paham dan dia yakin dan dia amalkan. Ya. Karena ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi jadi penghuni neraka. Siapa dia? Ada orang mengucapkan la ilaha illallah jadi penghuni neraka. Siapa dia? Hah? Siapa? Orang munafikin. Orang munafik. Dia mengucapkan la ilaha illallah enggak? Iya. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia salat bersama Nabi. Tapi dia tidak yakini. Ya. Hanya menyelamatkan nyawa dan hartanya saja dari kaum muslimin. Sehingga tidak berguna pengucapan la ilaha illallah karena tidak sinkron dengan hatinya. Makanya kita ucapkan la ilaha illallah, paham kita maknanya, yakin kita maknanya, dan kita terapkan dia dalam kehidupan kita. Apa contoh penerapan? Kan la ilaha illallah menyuruh kita, menuntut kita menjadikan Allah satu-satunya sebagai sesembahan kita. Ya sudah, jangan kita sujud kepada patung, jangan kita berdoa kepada selain Allah, jangan kita menyembelih kepada selain Allah, jangan kita takut kepada selain Allah,
Jangan kita menghambakan diri kepada selain Allah, entah itu jin, manusia, kayu, batu dan seterusnya. Nah, kalimat la ilaha illallah ini kalau kita bawa mati tanpa dicampuri kesyirikan, nah inilah nikmat yang paling besar sudah itu. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illam wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, dan tentu agar kita bertahan sampai meninggal dunia butuh usaha lagi ya. Butuh usaha. Jangan sampai kita mengucapkan tahu-tahu batal ucapan kita ini karena perbuatan kita yang terus melakukan kesyirikan. Ya. Baik kesyirikan dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan keyakinan kita banyak. Maka kitab tauhid ini banyak nanti dicontohkan syirik dengan lisan seperti ini, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kalau bukan karena ini saya sudah mati, syirik bil lisan. Ada juga syirik dalam perbuatan seperti ini, memakai gelang atau kalung dengan niat kalung ini melindungi dia dari mara bahaya. Ya, ini juga ada, dia pakai kalung gelang warna hitam biar tidak diganggu jin. Nah, ini juga termasuk. Ya, ini termasuk praktek-praktek syirikan seperti itu. Ya, masih ada waktu sedikit, kalau ada para jamaah yang bertanya kita persilahkan ya. Ya, silakan. Oh ya. Nah, beliau dulu. Nah. Iya, hukum menolak kebenaran. Pertama, menolak kebenaran merupakan kesombongan ya. Nabi bersabda, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan menolak kebenaran akan menyebabkan hati kita menjadi menyimpang. Ya. Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala dia berpaling setelah dijelaskan kebenaran, sengaja dia berpaling. Apa akibatnya? Azaghallahu qulubahum. Allah akan sesatkan hatinya. Ya. Jadi dia tahu kebenaran, tapi dia sengaja. Entah karena kepentingan dirinya, kepentingan golongannya, kepentingan macam-macam lah. Dia tolak sengaja. Allah hukum dia. Apa hukumannya? Hatinya betul-betul sesat terus. Ya, tidak bisa kembali dia. Kan dia tahu jalan benar, sengaja dia kesasar. Ya sudah, Allah buat dia betul-betul kesasar dan ya, betul-betul tersesat. Ya, jadi itu bahayanya menolak kebenaran adalah kesombongan, menolak kebenaran sebab kesesatan. Ya, ya mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat menolak kebenaran. Wallahu a'lam. Ya, oh ya beliau dulu. Silakan. Bahwa yashfin ya. Apabila seorang sakit, nah lalu tanya dokter, yang nggak sembuh, ya. lalu dia minta ganti, atau dukun, ya. atau anak dari tadi. Ya. Ya, jadi dia sakit, pergi dia ke dokter, ya ini sebab yang syar'i. Tapi qadarullah dia belum sembuh. Lalu dia pergi ke dukun. Bagaimana hukumnya? Nah, sudah kita bilang orang yang bertawakal dia harus yakin Allah Maha menyembuhkan dan dia harus cukupkan diri dengan usaha yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Boleh jadi ketika dia menempuh yang haram, Allah uji dia, kita bilang tadi, dengan kesembuhan. Sehingga lebih dia senangi yang haram itu ya, daripada yang halal. Nah ini sama juga, gara-gara dia berpaling dari yang benar, betul-betul akhirnya dia menyimpang. Semakin ketagihan dia akhirnya ya pergi ke dukun. Nah ini berbahaya ya. Ini namanya mengganti yang baik dengan yang buruk ya. Kalaupun kita ditakdir dengan tidak sembuh dengan cara yang halal, mungkin itu yang terbaik sudah. Enggak perlu kita cari yang haram. Enggak ada berkahnya ya mencari kesembuhan dengan cara yang haram, itu enggak ada ya. Enggak ada, karena kita melakukannya dengan
menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu dengan sebab itu dia sembuh. Tetap Allah yang memberikan kesembuhan itu. Ya, bukan sebab karena kedukun itu. Mungkin tuh justru Allah uji dia. Ya, apakah dia tetap memilih kesyirikan daripada tauhid. Ya, wallahu alam. Ya, salam. Ya. 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 Ya, yang seperti ini perlu dipastikan dulu ya. Betul enggak secara kedokteran ada pengaruhnya? Karena banyak juga penipuan ternyata setelah dibuktikan ya, ternyata banyak yang bohong. Ketika mereka praktekkan ya, yang mempraktekkan orang-orang mereka juga ya. Karena ada berapa gelang katanya kalau dipakai semakin kuat juga atau bisa membuat kesehatannya semakin meningkat dan seterusnya. Ini perlu kita pastikan dulu ya. Apakah resmi gitu dari ya dokter yang muktabar ataukah hanya klaim pembuatnya saja ya. Klaim pembuatnya saja. Karena kalau tidak ada kaitannya sama dia tadi itu enggak boleh. Sebaiknya dihindari dulu hal-hal seperti ini. Apalagi ini mahal-mahal harganya ya. Mahal-mahal. Kadang puluhan juta, ratusan juta. Banyak iklan sekarang. Ya dia bangkrut ceritanya, dia buat cerita. Setelah dia pakai gelang ini langsung kaya raya dia. Nah ini jelas kesyirikan itu. Ya. Nah kita enggak usah tergiur yang gara-gara ingin cepat kaya langsung kita beli itu, maka ini adalah kesyirikan ya. Ya banyak sekarang dibungkus jadi modern kesyirikan itu. Ya. Dibuat juga kayak keren ya, ramalan bintang, namanya bagus-bagus, Scorpion, kemudian ada apa lagi? Ya, iya, banyak namanya keren-keren. Padahal itu ramalan. Kalau engkau lahir di bulan Scorpion maka hari sialmu hari ini, hari beruntungmu hari ini. Dari mana dia tahu? Sehingga membuat orang yang percaya ini pesimis dia. Kalau hari Selasa ini hari sialnya, nggak berani dia nikah di situ, nggak berani dia bekerja di situ, nggak berani dia jualan di hari itu, sehingga lemah dia, karena diatur sama ramalan bintang yang bohong itu. Nah ini juga ramalan-ramalan seperti ini syirik, ini jelas syirik dalam rububiyah. Ya, hanya Allah yang tahu, yang gaib itu, ya, bukan ramalan-ramalan itu. Nah ini juga banyak anak-anak kita kadang sekarang biodata itu diisi dengan itu. Ya. Nah ini lahir bintang apa, nggak usah kita ikut-ikutan itu. Itu juga perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dibungkus ya dengan secara modern sekarang ya. Allah alam ya. Ya. Misalnya kita melihat satu kesyirikan, Ya. itu ya, terus kita bilang sama orang itu, kalau dia berani sama saya, suruh kita berani lawan dia. Sering yang ngomong gitu. Ya. Ya. Berarti lemah. Nah, itu maksud kita Ustaz. Ya, bagus itu. Ya, bisa. Jadi para ulama juga Ibnu Taimiyah seingat Anda pernah juga ya menantang orang-orang yang mengaku sakti ya, tidak terbakar oleh api. Ibnu Taimiyah tantang, enggak usah pakai apa-apa. Ya, karena mereka ini pakai minyak-minyakan, pakai masih alat bantu loh. Ditantang dia untuk enggak pakai apa-apa, masuk. Akhirnya dia ketahuan dia bohong ya. Nah kadang orang seperti itu perlu begitu kan, kalau kita yakin ya, kalau kita yakin dengan diri kita, kita berani ya silahkan. Bisa untuk kadang dengan demikian orang akan berpikir ya. Jadi ada misal merasa kebal, kemudian kita yakin bisa melawan dia ya, bisa juga. Akhirnya dia kalah kan. Kan banyak orang yang meninggal ditemukan jimatnya banyak kalung-kalungnya, tapi dia ditemukan jadi korban ya, ditemukan jadi korban, menunjukkan bohong semua ya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat melindungi kita, bukan benda-benda mati ya yang bisa melindungi kita dari mara bahaya. Jadi inilah dia yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat lagi bagi kita dan memurajaah lagi pelajaran tauhid ini, karena ini sangat penting sekali
modal utama kita untuk ya selamat nanti di akhirat. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.